permintaan bantuan doa dapat disampaikan lewat nomor WA 0856 3330 atau 0856 3360 Sharing, selamat pagi Pak Miju. Selamat pagi Bu Munjaro, puji Tuhan, puji Tuhan. Atau lewat nomor telepon gereja 531-2222, puji Tuhan. Mari kita tetap doakan bagi pemimpin penyembahan, pemberitaan firman Tuhan maupun berdoa syafaat. Selamat menikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nanti doa pembukaan saya minta Pak Juli menaikkan doa pembukaan dan doa penyembahan dipimpin oleh Bapak Ivan. Silakan Pak Juli. Terima kasih Tuhan. Semuanya anugerah Kau Tuhan pada pagi hari ini. Satu hari lagi melampaui kami Tuhan. Untuk lebih bersyukur dengan Kau Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sehari ini Tuhan, biarlah bersama kami mencari Engkau, mencari pimpinan tuntunan Engkau Tuhan. Memberkati hamba-hamba Engkau yang saat ini yang selalu setia, Bapak Misius keluarga, Bapak Moses keluarga, Pak Yakobus keluarga, Bapak Kusis keluarga Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang berkat dalam puji dan penyembahan, biar hadirat-Mu Tuhan kami, biar hadirat-Mu menyegarkan Tuhan, sehingga kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya urapan-Mu, limpah Tuhan, firman-Mu, kata-kata Engkau taruh dalam bedah mulut hamba-Mu Tuhan yang telah Kau persiapkan dengan firman-Mu Tuhan. Kami mulai acara pada pagi hari ini saya serahkan tangan Engkau, biar Tuhan sendiri yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Benar kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu, Yesusku. Yesusku, selamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban benar kekuatan, ialah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi
janji seperti yang ada padamu. Amin. Mari katakan dari awal, Yesusku. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Benar kekuatan, amin. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu. Kami percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Bapa.
jalan sendiri. Pegang tangan kami Tuhan. Kau segala-galanya, Kau segala-galanya bagi kami. Haleluya, haleluya, Jesus. Allah yang besar, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang tanpa batas. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, mari berbicaralah pagi ini, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, biar kami berpegang teguh kepadamu. Haleluya, biar kami makin mengandalkan Engkau Tuhan. Haleluya, mari sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah Bapa. Haleluya, haleluya. Berbicaralah Roh Kudus pagi ini. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami mengakui Tuhan, kami perlu terus belajar berjalan bersama dengan Engkau setiap saat Bapa. Mari selidik hati kami pagi ini Tuhan. Mari selidik Tuhan. Mari berbicaralah ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari selidik Tuhan. Mari selidik Bapa. Biar kami berkenan padamu. Haleluya, 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 haleluya. Kami tak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami tak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami perlu tangan-Mu yang kuat bersama dengan kami Bapa. Pimpin hidup kami, pimpin segenap hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Pimpin Tuhan yang kami katakan, yang kami perbuat Bapa, biar berkenan padamu. Haleluya, 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 haleluya.
Jesus, haleluya, terima kasih buat pagi ini Bapa. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Menyanyikan dari awal lagi, ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganku membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai Recording in progress. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu, janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Kami berserah, pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami Bapa setiap saat. Haleluya, setiap saat. Kami tak mau melangkah sendiri, kami tak mampu melangkah sendiri Tuhan, kami tak mampu berjalan sendiri dengan hikmat kami Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu hikmat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Jangan biarkan kami jalan sendiri Bapa. Haleluya, setiap saat, setiap waktu. Haleluya, glory, Tuhan. Ada damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan, ada sukacita dan kekuatan di dalam Engkau, kami percaya Bapa. Haleluya, jalan yang indah yang ajaib. Haleluya, jalan yang luar biasa, yang jauh lebih tinggi dari segala pemikiran kami Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan, pimpin hidup kami Tuhan, pimpin hidup kami Bapa. Haleluya, 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 haleluya.
biarku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Kau besar, sungguh besar. Kau Allahku, sekali lagi mari nyanyikan. Maka jiwaku pun memujimu. Ajaib, kau luar biasa, sungguh besar. Oh, kau Allahku, kami berserah. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Saya mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Ingatkan kami pagi hari ini Bapa, bahwa Engkau segala-galanya yang kami perlukan Bapa. Kami membuka hati kami pagi hari ini Tuhan. Mari selidik hati kami lewat firman-Mu Bapa, supaya hidup kami makin berkenan kepada Engkau, supaya kami tidak melangkah dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami benar-benar berserah penuh kepada Engkau. Kami menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati Tuhan, supaya kami pulang Tuhan dengan bawa sukacita dan kekuatan dari Allah. Terima kasih Bapa, kami
Begitu bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mengundang Bapak Ibu boleh berdiri gitu ya. Kemudian boleh berkata kuat dan teguh hati gitu ya. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Kita kuat dan teguh hati. Kita boleh gaya seperti ini ya. Kita kuat dan teguh hati. Nah Bapak Ibu, hari ini di doa pagi hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 pukul 5.30. Ayat yang dipakai adalah Yosua 1 ayat 9. Boleh minta tolong slide-nya. Nah, kita masih ada 335 hari lagi yang efektif untuk menuju 2027. Jadi kita bisa pakai waktu ini dengan baik. Kita baca sama-sama ya ayatnya, Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini janji yang diberikan Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ayat yang kita pakai ialah Yosua 1 ayat 6. Yosua 1 ayat 7, Yosua 1 ayat 9, Ulangan 31 ayat 6, Ulangan 31 ayat 7, Ulangan 31 ayat 23, 1 Tawarik 28, 20, Mazmur 27 ayat 14, Mazmur 31 ayat 25. Ada 10 janji Tuhan yang berkata kuat dan teguhkan hatimu. Slide berikutnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita dapat janji seperti ini, boleh satu lagi, apa toh yang harus kita persiapkan atau bangsa Israel persiapkan saat menuju sebelumnya? Slide sebelumnya. Oke, gambarnya tidak keluar ya. Saya yang share screen aja ya. Saya share screen ya. Oke. Thank you. Nah, kita masih ada kesempatan untuk bisa belajar tentang kuat dan teguhkan hatimu Bapak Ibu. Nah, apa toh yang harus dipersiapkan oleh bangsa Israel saat keluar dari Mesir? Nah, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir itu 40 tahun. Untuk data yang saya sempat tanyakan beberapa orang, saya cari di Alkitab, itu ada 600.000 orang yang keluar dari Mesir, laki-laki. Berarti kalau misalnya asumsi 600.000 itu menikah semua, berarti ada 1,2 juta laki dan perempuan. Kalau misalnya ada anaknya masing-masing 2, maka ada 2,4 juta yang keluar. Anggap aja ya, 2 juta yang keluar dari Mesir ke padang gurun. Saya cuma punya pertanyaan, bagaimana bajunya selama 40 tahun? Bagaimana kasutnya selama 40 tahun, bagaimana makannya selama 40 tahun, bagaimana minumnya selama 40 tahun, bagaimana saat mau buang air besar, bagaimana di situ tidak ada pohon-pohon, tidak ada cuma pasir semua ya. Tapi luar biasanya Tuhan itu kasih tiang awan sehingga tidak terlalu panas. Kalau kita berada di panas berjam-jam gitu ya, itu pasti sakit kepala. Kalau malam dingin disediakan tiang api. Bagaimana cara ngaturnya? Bagaimana cara bawa tendanya? Bagaimana cara bawa makanan untuk hewan-hewannya? Bagaimana cara mendirikan tendanya? Bagaimana di situ ada proses kelahiran? Di situ juga ada proses kematian. Di situ juga ada proses pernikahan. Karena 40 tahun Bapak Ibu. Nah ini saya nggak bisa membayangkan gitu ya, kalau kita ikut Bible Camp, panitia itu mempersiapkan makanannya jangan sampai kurang, supaya tidak terjadi komplain. Nah ini 2 juta orang Bapak Ibu. Bagaimana Musa ini bisa bilang ke bagian depan sampai ke bagian belakang itu dengan yang tepat gitu. Jadi instruksi dari
depan sampai ke belakang itu bisa tepat. Nah, bangsa Israel ini diajak untuk pindah ke Kanaan. Pertanyaan saya, kenapa sih kok Kanaan ya? Karena ternyata Kanaan itu tempat yang limpah dengan susu dan madu. Tempat yang merupakan ibarat sorga. Saya punya pertanyaan ke guru suami. Kenapa sih kok nggak Surabaya aja yang ditunjuk Tuhan? Kemungkinan, saya baru dapat jawaban, kemungkinan waktu itu Surabaya belum ada. Jadi di situ itu proses pindah itu ngajak 2 juta orang itu nggak gampang Bapak Ibu. Nah, kalau kita bisa pindah ke Kanaan itu enak Bapak Ibu. Seperti gini ya, seseorang itu bisa dapatkan rumah pertama kali, itu artinya seneng. Ini lebih dari itu. Saat dia bisa pindah ke Kanaan itu lebih dari itu. Saat seseorang bisa memenangkan kontes perjalanan ke luar negeri, dia harus mempersiapkan paspor. Itu artinya seneng bagi orang yang suka keluar negeri. Ini lebih dari itu Bapak Ibu, karena diajak pindah ke Kanaan. Nah Bapak Ibu, proses dari Mesir lewati padang gurun menuju ke Kanaan. Mesir itu ibaratnya perbudakan. Di situ ada bawang kemendikai, di situ ada penindasan. Tapi bangsa Israel lebih suka di sana dibandingkan di padang gurun, karena di padang gurun ada persungutan. Tetapi di situ ada mujizat-mujizat Tuhan. Di situ ada pertolongan Tuhan yang ada di padang gurun. Dan kita diajak pindah ke Kanaan, limpah dengan susu dan madu. Susu itu membuat seorang bayi tumbuh giginya, tumbuh pendengarannya, matanya bisa jelas, bertumbuh si anak bayi itu. Kemudian madu itu membuat orang kuat. Saat seseorang mau berperang lemas itu, dia minum madu, dia badannya jadi kuat lagi, matanya bisa jadi celik. Saat kita membaca firman Tuhan, celik Bapak Ibu. Saat kita mengerti firman Tuhan, oh iya ya, seperti itu ya. Itu yang kenapa kok Kanaan yang dipilih, yang tempatnya limpah dengan susu dan madu. Bapak Ibu, saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan ini ada hadiahnya. Sebutkan 5 tokoh di dalam Alkitab yang melewati padang gurun, yang ada di padang gurun. Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat 5 tokoh yang ada di dalam Alkitab yang melewati padang gurun. Yang ada di padang gurun ada hadiahnya. Nanti saya taruh di pos tamu, saya kasih nama saudara, tinggal saudara. Ini hanya untuk 1 pemenang saja ya. 5 orang ini hebat, dia bisa melewati padang gurun. Saat dia sudah melewati padang gurun, dia jadi orang yang luar biasa. Saat dia ada di padang gurun, dia jadi orang yang luar biasa. Tetapi di padang gurun ini banyak juga yang gugur, Bapak Ibu. Banyak juga yang tidak bisa melewati padang gurun. Kita perlu tahu, kita ada di fase mana? Kita ada di fase Mesir, masih di perbudakan, atau di fase padang gurun, atau sudah di Kanaan. Kita perlu hati-hati, jangan sampai di padang gurun kita kalah, kita tidak bisa masuk ke Kanaan. Nanti ada ceritanya. Oke, saya cek dulu ya. 1, Yusak, Yusuf, Yohanes Pembaptis, Yusuf, Yakub, Hagar. 1, 2, 3, 4. Kurang 1 ya. Ini S ini siapa namanya, tolong dicatat, kurang 1. Oke, Bapak Ibu, kita semua ini sebagai penerus-penerusnya Musa, Bapak Ibu. Kita ini dikasih kesempatan untuk bisa kita ini dipercaya sama Tuhan gitu untuk menjadi guru suami. Dulu waktu saya masih kecil, saya juga diajari sama seorang guru di dekat rumah saya dulu di Gayung Sari. Sekarang saya juga ngajar. Sekarang saya juga mulai mempersiapkan murid-murid sekolah minggu saya yang ada di kelas Barto. Nah, kamu mau enggak ya jadi guru sekolah minggu? Terus kemudian, mau enggak kamu bantu Om? Bagian ini, bagian itu, bagian ini. Supaya mereka itu saya booking terlebih dahulu. Karena kami-kami yang usia sekarang ini bisa jadi usianya, usianya ya mulai sudah badannya nggak bisa selincah dahulu. Kita ini dipersiapkan Bapak Ibu, murid-murid sekolah minggu, orang-orang muda ini kita persiapkan di sekolah minggu. Terima kasih ya buat S, terima kasih juga buat Priscilla,
Pak Miju. Oke, nanti saya Kak Dewi, terima kasih ya. Oke, ini ada ayat yang berkata gini, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua abdi Musa itu. Jadi Yosua ini abdinya Musa. Musa itu seorang hamba Tuhan. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Saat kita mau menuju ke Kanaan, kita harus nyeberangi sungai Yordan. Ini peristiwanya mirip seperti waktu Musa ada di padang gurun. Waktu itu Musa keluar dari Mesir, kemudian melewati sungai apa ya Bapak Ibu, tapi ini tidak ada hadiahnya ya, melalui laut, bukan sungai, laut apa, silakan ditulis di kolom chat ya. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi dikasih janjinya Tuhan kepada Musa dilanjutkan sebagai tongkat estafet, dilanjutkan oleh Yosua. Yosua ini menyeberangi sungai Yordan. Kita diajar Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan ini kalau saya punya pemahaman ya, itu seperti kayak dibuatkan jalan gitu. Kita ini dibasuh gitu ya. Karena ada tabut Tuhan yang dipikul oleh imam-imam. Ada gembala sidang, ada pemimpin rohani yang membawa tabut Tuhan sehingga bangsa Israel itu keluar untuk memasuki Kanaan. Tuhan itu perlu hadir di dalam hidup kita. Tuhan itu perlu ditopang sama imam-imam dan kita mengikutinya sehingga kita bisa masuk ke Kanaan. Kalau nggak lewat sungai Yordan, kita nggak bisa masuk ke Kanaan. Oke, terima kasih ya. 5, Yusak, Yusuf, Yohanes, Pembaptis, Yakub, Hagar. Thank you, terima kasih yang sudah respon ya. Nanti yang S itu siapa namanya tolong ditulis ya. Nah, ayat yang berikutnya, setiap tanah yang dijanjikan telapak kaki diberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa dari padang gurun ini, gunung Libanon dan selanjutnya, sebelum matahari terbenam semuanya akan menjadi daerahmu. Waktu itu Musa ada di bukit atau gunung, dia melihat Kanaan itu, tapi dia tidak masuk. Sayang ya Bapak Ibu, kalau kita tahu firman Tuhan Yosua ini sangat bagus sekali. Oke, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, di tulisan yang hitam ini, ayo kita baca. Tuhan tidak akan membiarkan Johnny Johnson. Nama Bapak Ibu ya, 1, 2, 3. Tuhan tidak akan membiarkan Johnny Johnson dan tidak akan meninggalkan Johnny Johnson. Hebat ya. Tuhan itu kalau berjanji sama Musa, diberikan kepada Yosua, diberikan kepada kita. 2026 Tuhan pasti tolong kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka, diberikan kepada kita semua Bapak Ibu. Ini gambarannya, saya belum pernah ke sana, jadi saya carinya di AI. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati. Mari kita Bapak Ibu bertindak hati-hati. Sama seperti Yosua yang mau memasukin Kanaan itu bilang, negeri itu bagus. Tuhan pasti menyertai kita. Jadi Musa ngutus 12 orang, salah duanya itu Yosua dan Kaleb. Yosua bilang negeri itu baik. Lebih percaya sama janji Tuhan dibandingkan dia dengan kenyataan. Jadi fokusnya negeri itu sangat baik, Tuhan menyertai kita. Jadi Tuhan itu akan berjanji seperti saya selanjutnya sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu, yang sudah kita ketahui, kita taati oleh hamba Musa, oleh gembala kita,
oleh pemimpin-pemimpin rohani kita, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya masuk Kanaan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Luar biasa ya Bapak Ibu ayat ini, ayat yang memberikan kita janji-janji seperti ini. Nah, gurun, dari padang gurun masuk ke Kanaan di fasenya Yosua ini, dari gurun ada sungai Yordan yang harus dilewati untuk bisa masuk ke tanah Kanaan tadi. Nah, setelah dia lewat sungai Yordan, dia harus menemui tembok Yeriko yang harus dirobohkan, Bapak Ibu. Tembok ini harus diputeri hari pertama 1 kali, hari kedua sampai hari ke-6 1 kali, kemudian hari ke-7 diputeri 7 kali, bersorak-sorai, dan akhirnya tembok itu runtuh, Bapak Ibu. Nah, tembok itu memberikan rasa aman, untuk melindungi, menunjukkan kekuatan, lebih tepatnya rasa aman tembok itu, supaya tidak dicuri, tidak, orang kalau mau melewati tembok relatif sulit. Tetapi Bapak Ibu, kemenangan yang kita dapatkan, kesuksesan yang kita dapatkan, ketenaran yang kita dapatkan, kepintaran yang kita dapatkan, kekayaan yang kita dapatkan, kedudukan, semua itu dari Tuhan. Kita tidak bisa bersandar sama, oh aku hebat ya, aku sukses ya, kena sakit bisa ngalami problem. Orang yang cantik kecelakaan bisa tidak cantik lagi. Orang yang kaya dia ditipu, bisa jadi dia tidak bisa hilang kekayaannya. Jadi kita tidak bersandar sama tembok, karena tembok itu bisa runtuh. Kalau tembok itu runtuh, kita sandar sama itu hanya karena berputar, karena hanya bersorak-sorai, hal yang mustahil itu bisa runtuh. Kita tidak sandar sama itu, Bapak Ibu. Tuhan itu pasti menyertai kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai kita. Sekali lagi, janganlah takut sebab Tuhan menyertai kita. Yesaya 41 ayat 10. Jadi Yosua ini dipersiapkan, kemudian dia taat, dia melanjutkan tongkat estafet yang dijanjikan Tuhan kepada Musa, dilanjutkan kepada Yosua, dan dilanjutkan kepada kita semua, Bapak Ibu. Dari Mesir, padang gurun Kanaan, ini jumlahnya gini ya, dari Mesir itu kurang lebih 600.000. Kemudian kalau ada istrinya 1.200.000, kalau ada anaknya masing-masing 2,4, kurang lebih ya Bapak Ibu. Yang di padang gurun itu terjadi persungutan loh Bapak Ibu. Di padang gurun itu terjadi kelahiran, terjadi khatan, sunat, terjadi kematian. Di sana harus pasang tenda, lepas tenda, bergerak. Itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Nanti ada proses persalinan kambing dombanya, harus menyembelih, harus mempersiapkan makanannya, perapiannya bagaimana. Di situ kan jarang ada pohonnya. Yang masuk ke Kanaan ini hanya 600.000. Bisa jadi orang-orang yang keluar dari Mesir mungkin bisa masuk, bisa juga enggak. Yang mereka terjadi kelahiran di padang gurun mungkin juga bisa masuk Bapak Ibu. Jadi kita perhatikan posisi kita, apakah kita di Mesir, apakah kita di padang gurun, atau kita sudah ada di Kanaan, Bapak Ibu. Nah, setelah kita melewati tembok, si Israel itu harus mengalahkan kota Ai, mengalahkan kota, kalau tidak salah, atau negara atau kerajaan, 31 tempat yang harus dikalahkan, kalau saya tidak salah. Tapi si Yosua itu jadi terang, Bapak Ibu. Dia jadi terang di sekitar bangsa Israel. Si Daud ini juga harus mengalahkan Goliat. Mungkin kita mengalami, kenapa sih kok aku harus kemo? Kenapa sih kok aku harus kanker? Untuk teman saya yang sedang mengalami proses pengobatan kemo, tetap semangat ya, tetap kuat, tetap percaya Tuhan menyertai. Tetapi saat Daud ini mengalahkan si Goliat, maka bangsa Israel itu berani semua yang sebelumnya takut untuk bisa mengalahkan bangsa Filistin. Kenapa sih kok aku harus melewati
itu gua singa. Iya, kalau aku langsung diterkam leherku, kemudian aku langsung mati. Kalau kakiku dulu yang digigit, betapa kesakitan. Kalau tanganku yang digigit, iya, kalau singanya kenyang, kalau singanya lapar, tapi pertolongan Tuhan itu tetap ada, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut untuk kita melewati tahun 2026 karena Tuhan sudah berjanji. Nah, Bapak Ibu, hanya hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, Tuhan itu sanggup. Oke, Bapak Ibu, nanti minta tolong ya untuk tim doa pagi yang merekam chatnya, nanti saya akan seleksi. Terima kasih, semoga bisa jadi berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, Jayo. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Mari kita akan berdoa syafaat, lalu nanti doa penutup doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Haleluya, haleluya Yesus, glory, haleluya Yesus. Terima kasih Bapak di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus yang baik Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur kalau kami pagi hari ini Tuhan, kami boleh sehat Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kami mau berdoa buat Bapak Hendri Wahyu yang sakit rematik artritis. Engkau jamah ya Tuhan, dan sembuhkan rematiknya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Hendri ini bisa kuat dan pulih dengan sempurna, sehingga dia bisa berjalan kembali. Tuhan, kami juga berdoa buat suami Ibu Arum, Bapak Lusito. Engkau sanggup memulihkan dengan sempurna, dan sehingga bisa kuat berjalan kembali tanpa tongkat. Tuhan, Engkau jaga imannya dan tetapkan imannya supaya tetap teguh dan percaya padamu dan mau dibaptis. Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Martini, istri Bapak Kusnani Woto. Tuhan, Kau jamah saraf-sarafnya ya Tuhan, sehingga bisa cepat pulih dan normal kembali. Terlebih mau percaya kepadamu sehingga bisa selamat. Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Kurniawati yang sakit kanker. Tuhan, Engkau Allah penyembuh. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya dan berharap kepadamu. Sakit apapun Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Sulistiawati Tuhan, istri Pak Bambang Tuhan, pasca operasi otak. Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan hasil operasinya dengan sempurna. Karena Tuhan, kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan, berikan percepatan kesembuhan sehingga Ibu Sulis ini bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Tuhan, kami juga berdoa buat pemulihan kesehatan Bapak Susanto Setiabudi. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, dengan percepatan kesembuhan yang sempurna, yang Kau jamah saraf-sarafnya sehingga bisa pulih kembali, dan berikan sukacita yang daripada Engkau Tuhan, sehingga Pak Susanto bisa pulih dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Pang, Bapak Sudarmo Tuhan, Engkau pulihkan kesehatan Pak Sudarmo ini Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau jamah hatinya supaya ia mau percaya kepadamu Tuhan dan mau dibaptis. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang menderita dan berbeban berat dalam masalah keluarga, baik yang berselisih, yang diambang perceraian, bahkan yang sudah bercerai. Tuhan, Kau berikan kasih ilahi-Mu ya Bapa, sehingga mereka ini bisa mengampuni satu dengan yang lainnya. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, kerukunan serta anggur sukacita-Mu. Terlebih celikkan mata rohani mereka ya Tuhan, karena Engkau sangat membenci perceraian, dan lepaskan mereka dari tipu daya iblis. Berikan pengampunan yang limpah sehingga keluarga ini bisa pulih kembali ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang terdampak dalam segi finansial dan pekerjaan, juga nafkahnya ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kami mohon berkat-Mu dan hikmat-Mu
sehingga ada jalan keluar bagi saudara-saudara kami yang terdampak dalam segi keuangan ini. Engkau sanggup mencukupkan apa yang kami perlukan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami senantiasa untuk bersyukur terus kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, yang sanggup menolong kami, bahkan sudah menolong kami. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja GTI Bukit Zaitun, juga cabang-cabangnya, baik yang ada di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Tuhan, berikan urapan-Mu untuk Bapak Gembala Sidang dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga jemaat yang beribadah boleh mendapatkan berkat dan lawatan Tuhan yang heran pada setiap kebaktian-kebaktian yang diadakannya. Tuhan, kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, baik yang full time maupun yang part time yang melayani di GTI Bukit Zaitun. Tuhan, Kau urapi pelayan-pelayan-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapan dari tempat yang maha tinggi, dan berikan roh yang menyala-nyala dan bergairah untuk terus melayani-Mu sampai Engkau datang kembali. Tuhan, kami juga berdoa buat kebaktian-kebaktian rutin, baik minggu pagi, minggu siang, minggu sore, Rabu Bible Study, Jumat doa puasa, Senin sampai Sabtu doa pagi, Sabtu ada kebaktian kap dan belajar juga ya Tuhan, juga sekolah minggu baik yang ada di pusat maupun di cabang. Tuhan, berikan jemaat-Mu ini hati yang rindu untuk ikut kebaktian-kebaktian yang sudah diadakan, sehingga jemaat-Mu ini Tuhan boleh dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak SM, baik yang ada di pusat maupun yang ada di cabang. Tuhan, berikan mereka kerinduan dan gairah yang berapi-api untuk terus mau beribadah, sehingga mereka boleh bertumbuh dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga mereka bisa jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Juga guru-guru yang mengajar Tuhan, berikan guru-guru ini hikmat-Mu dalam mengajar anak-anak-Mu, berikan urapan-Mu sehingga ada kuasa dalam mengajar, dan yang diajar pun bisa mendapatkan berkat rohani yang limpah. Tuhan, kami juga berdoa agar setiap jemaat-Mu ini mau setia datang di persekutuan sel masing-masing untuk bisa bersekutu bersama, supaya bisa mendapatkan berkat dalam bersekutu dan bisa saling dikuatkan. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Gembala sekeluarga. Tuhan, Kau berkati Bapak Gembala beserta Ibu Gembala dengan anak menantu dan cucunya. Tuhan, berikan mereka kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Pertolongan dan perlindungan-Mu nyata ya Tuhan buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala sekeluarga. Juga berikan hikmat dan urapan dari tempat yang maha tinggi, kuasa Roh Kudus yang limpah, sehingga rahasia firman Tuhan boleh terbuka lebih dalam lagi untuk menggembalakan jemaat yang sudah Tuhan bebankan pada Bapak Gembala kami. Sehingga jemaat-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh makin hari makin indah, makin meningkat, makin menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara, serta pemimpin negara kami, Tuhan. Tuhan, Kau berkati Bapak Presiden dan Wakilnya, beserta seluruh jajaran pemerintahan, juga para menteri, gubernur, kepala daerah, wali kota, juga RW dan RT. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, pimpinan-Mu. Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu dan roh takut akan Engkau dalam memimpin dan mengatur serta menjalankan roda pemerintahan di negeri ini, sehingga mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kesejahteraan dan kepentingan bangsa dan negeri Indonesia. Jauhkan dari pertengkaran Tuhan, juga aksi-aksi demo Tuhan yang anarkis. Tuhan, Engkau memberkati negeri kami, sehingga damai sejahtera dan perlindungan yang daripada Tuhan ada untuk negeri kami Indonesia, khususnya kota Surabaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur serta memohon ini semua. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan.
buat nasihat firman-Mu, supaya kami yang keluar dari dunia Mesir bisa sampai ke Kanaan. Jangan mati di padang gurun, Tuhan, tapi boleh terus sampai seperti generasi yang kedua. Tuhan sudah tolong. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya kalau kami mau taat, tidak bersungut-sungut seperti orang Israel, kami akan masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Jangan sampai karena dosa-dosa, kesalahan, tidak mau bertobat, bersungut-sungut, dan binasa di padang gurun. Kami yakin janji-Mu pasti jadi, asal kami mau taat Tuhan sampai nafas terakhir. Oh, kerajaan sorga yang menunggu kami, meskipun sekarang secara rohani kami boleh duduk dengan Tuhan dalam kerajaan-Mu, dalam tingkatan-tingkatan seperti kemah suci yang dilihat oleh Musa. Tuhan akan tolong supaya langkah terakhir masuk dalam kerajaan sorga tidak sia-sia seperti orang-orang Israel yang mati di padang gurun. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan bisa tolong. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah menunaikan tugasnya pagi ini, kami sekalian dan seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah ada di jalan Tuhan dari Mesir ke Kanaan, supaya kami sungguh-sungguh akhirnya tetap selamat, bahkan tumbuh makin tinggi dan mulia di dalam Engkau. Dengan pertolongan-Mu Tuhan, dengan berkat dan kasih-Mu Bapa, dengan anugerah-Mu dan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tetap di dalam kesucian, ketaatan, dan kalau yang berdosa boleh segera bertobat, sehingga satu kali Tuhan kami sungguh-sungguh memperoleh Tuhan janji-Mu yang kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semua yang mau taat dan setia sampai ke akhir, sehingga bisa raih surga. Yang mau sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yakob, Yesus memberkati. Om Joni Ansel, terima kasih Om Joni. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Pak Janandoko, Ivan, Tuhan Yesus memberkati. Bu Erna kami, Tuhan Yesus memberkati. Tante Hilda, Tante Pang, Tante Hadi, Tuhan Yesus memberkati ya, sehat selalu, semangat. Terima kasih Pak Yohanes, Pak Yohanes juga berkati, tetap sehat ya Pak Yohanes. Ibu Mece Tandayu, Tuhan Yesus memberkati. Batu Gio, Bubu Gio, Tuhan Yesus memberkati. Roni Yansen, terima kasih atas doa. Pak Firmannya, Tuhan Yesus memberkati. Pak Bini, Tuhan Yesus Ibu Lili Munan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Yulik, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih senyumannya. Munjaro semangat, sehat, Amin, kuat. terima kasih Kak Audrey, terima kasih sama-sama, Tuhan memberkati Kak Audrey, tetap semangat Kak Audrey. Amin. Pak Pian Handoko, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Pak Robert Simorangkir di Medan, terima kasih selalu bergabung dengan kami di doa pagi. Tetap sehat, kuat, semangat. Nama Ibu, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bu Adri dan keluarga seluruhnya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, amin. Ibu Undayani, Tuhan Yesus memberkati. Pak Kim Chuan, semangat Pak Kim Chuan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ide Sujen, De semangat De. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.